tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi yang tausiahnya nanti akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Mahfud Hidayat, pendengar, dan sudah tersambung melalui line telepon bersama Pak Kiai Haji Mahfud Hidayat LCSSIME. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kiai, pagi hari ini topik kita mengenai makna pahlawan dan upaya meneladaninya. Karena memang bertepatan dengan hari ini tanggal 10 November 2025 ya Pak Kiai, Hari Pahlawan. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan dari para pendengar di 0815 kali 4.200, Pak Kiai disilahkan untuk pemaparan awalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para pendengar setia Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang sejuk ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kemerdekaan, nikmat khususnya iman Islam, serta masih banyak nikmat yang belum kita sebutkan dan patut kita syukuri, karena dengan bersyukur nikmat kita akan diberikan tambah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan 10 November tentu ini teringat dengan perjuangan para pahlawan. Di saat itu mereka sama-sama melawan penjajah untuk merebut kembali kemerdekaan. Bahkan sebelum kemerdekaan, mereka senantiasa berjuang tanpa lelah untuk mengusir para penjajah, dan akhirnya sampai saat ini kita nikmati kemerdekaan itu. Sampai saat ini kita nikmati udara kebebasan dan kita beraktivitas tanpa ada yang menakut-nakuti kita, tanpa ada yang meneror kita, tanpa ada yang menghalangi kita, sehingga mudah-mudahan aktivitas tersebut kita arahkan untuk kebaikan. Dan sejatinya para pahlawan itu, kalau kita berbicara tentang Islam, hubungannya dengan pahlawan, tentu agama kita sangat menyerukan dalam mempertahankan kemerdekaan atau anti terhadap kezaliman. Siapapun yang mengusik, siapapun yang menjadikan sesama itu sebagai hamba, atau sesama sebagai budak atau hamba sahaya, maka itu harus dikalahkan atau harus kita hadang, sebab mereka bertentangan dengan nilai-nilai agama kita. Di dalam Al-Quran, di antaranya surah At-Taubah ayat 20 yang menjadi dasar pemikiran kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, yang berjuang, yang hijrah dan yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa raga mereka, itu lebih
agung derajatnya di sisi Allah, dan merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini menjadi motivasi bagi kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa, yang pertama adalah setelah kita beriman kemudian kita hijrah. Hijrah dalam arti luas adalah meninggalkan apa-apa yang itu merupakan keburukan, meninggalkannya untuk melangkah pada kebaikan, melangkah pada hal-hal yang itu bermanfaat bagi kita dan sesama. Sebagaimana para pejuang dulu, itu mereka meninggalkan rumahnya, bahkan ada yang rela berbulan-bulan ya untuk tidak sampai ketemu dengan keluarga tercintanya, semata-mata untuk perjuangan. Nah, itu mereka melakukan itu semata-mata karena Allah. Mereka berjihad, berjuang di jalan Allah, membela kebenaran, membela yang hak, membela keadilan dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka. Maka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka akan agung derajatnya, mereka akan tinggi derajatnya, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin mustami'in mustami'at, hafizakumullah. Dalam Islam tentu pahlawan itu tidak hanya berjuang di medan perang yang kita kenal dengan istilah mujahid, ya. Tapi juga pahlawan itu ada kalanya mereka membela kebenaran, berjuang, berdakwah, menyebarkan yang hak meskipun tidak di medan perang, itu masih disebut sebagai pahlawan. Bahkan secara umum, ya, pahlawan itu dalam kategori bahasa itu bisa diartikan adalah setiap orang yang melakukan kebaikan, ya, yang menyebarkan kebaikan, yang itu memberi manfaat kepada sesama, itu disebut pahlawan. Maka sangat tepat ketika pahlawan itu, kalau kita cocokologi, ya, ada kata pahla dan wan. Pahla itu artinya pahala, wan itu artinya orang. Ya, seperti wartawan, orang yang menyampaikan warta atau mencari tentang berita. Kemudian pahlawan berarti orang yang mendapatkan pahala atau mencari pahala di sisi Allah. Sehingga pahlawan adalah orang yang agung, orang yang tinggi derajatnya, yang senantiasa menebarkan kebaikan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Kita tidak membahas kategori pahlawan secara terminologi yang tentunya ini sedang debatable, ada perdebatan di kalangan anggota DPR dalam hal ini. Kita tidak membahas masalah ini. Berikutnya adalah kaitan dengan pahlawan, bagaimana kita meneladaninya. Terlepas dari pro kontra tentang makna pahlawan, yang paling penting bagi kita adalah upaya meneladaninya. Karena pahlawan itu sudah menorehkan banyak jasa. Bahkan ada di antaranya mereka yang berkorban tanpa tanda jasa. Ya. Nah, hal ini kita lihat sifat-sifat aja apa saja sebenarnya yang dapat kita teladani dari para pahlawan. Ya, antara lain, ya, ada di antara mereka itu dalam sifatnya adalah nasionalisme, yaitu kebangsaan, memiliki tanah air, dan patriotisme untuk berjuang. Maka sifat-sifat inilah yang terus kita tanamkan sampai sekarang, ya, berjuang dan tentunya cinta tanah air. Nah, oleh karena itu kita hubungkan dengan sikap spiritual dalam agama kita,
yang ini harus melandasi dalam segala aktivitas. Kita lihat misalnya dalam kitab Nasul Ibad, di situ ada dirwatul iman, puncaknya keimanan, arba'u khisalin atau arba'u khilalin, ada 4 hal. Yang pertama adalah as-sabru lil hukmi, yaitu sabar terhadap keputusan dari Allah. Sabar yang dimaksud adalah terus menerus, ya, dia bertahan untuk tidak melakukan keburukan dan terus menerus untuk melakukan kebaikan. As-sabru lil hukmi, ya, sikap konsisten dalam hal ini. Yang kedua adalah ar-ridha bil qadar, yaitu ridha terhadap ketentuan Allah. Ya, semua bagi orang yang beriman itu adalah sudah ditentukan. Bahkan salah satu rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah, sehingga bagi orang yang beriman, ya, semuanya itu adalah kita sebagai hamba yang lemah harus menerima dengan lapang dada tentang qadar atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita berdiam diri karena harus berikhtiar dan sabar. Yang ketiga adalah al-ikhlas lit tawakkul, ikhlas, ya, untuk tawakal. Ikhlas yang mendasari setiap perjuangan ini sangat menentukan. Bahkan seorang yang wafat di medan perang, meskipun mereka bergelar syahid fisabilillah, tidak semuanya diakui oleh Allah. Hanya orang yang syahid dunia akhirat saja yang itu nilai syahidnya sampai di akhirat, karena niatnya lillahi ta'ala. Namun ketika perang niatnya supaya mendapatkan tanda jasa, ketika perang niatnya supaya dapat rampasan perang, maka itu di akhirat tidak ada nilai sebagai syuhada, hanya sampai di dunia. Nah, selanjutnya al-istislam lirabbi, pasrah, totalitas ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kepasrahan, dengan ketundukan, ini merupakan tingkatan keimanan yang paling tinggi, sehingga siapapun, ya, baik pahlawan yang itu berjuang di medan perang, pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan dengan semua aktivitasnya meskipun tidak di medan perang, bahkan pahlawan tanpa tanda jasa atau pahlawan yang itu semuanya meskipun sudah tidak perang lagi, namun dia konsisten dalam membela kebenaran dan keadilan, dan selanjutnya dia berjuang untuk hal ini dengan penuh totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah disertai ikhlas dan tawakal, maka ini tidak hanya sebagai pahlawan di dunia, tidak hanya sebagai orang yang berjasa dan bermanfaat bagi sesama, namun di sisi Allah mereka orang yang tinggi derajatnya dan merupakan orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemaparan awalnya. Sudah ada 3 pertanyaan yang masuk, kita baca. Yang pertama, izin Pak Kiai, dari Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Assalamualaikum Teh Delis dan juga Pak Kiai Mahfud. Salam. Ingin bertanya, sebetulnya ingin sekali meneladani semangat pahlawan di masa kini Pak Kiai. Namun banyaknya tantangan kadang membuat enggan Pak Kiai. Misalnya bangsa kita yang dipimpin pemerintah korup, lalu juga pemimpin yang tidak amanah. Apakah padahal kita sangat mencintai bangsa kita, tapi kesal dengan kelakuan oknum pejabat. Bagaimana menyikapinya Pak Kiai? Mohon penjelasannya, hatur nuhun. Mangga Pak Kiai. Ya. Terima kasih pada Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Nah, ini kita tentu bisa melihat namanya itu uswah. Uswah itu adalah teladan. Memang teladan itu kalau diartikan secara umum konotasinya adalah baik.
Namun Positif ya. positif, betul. Tapi dalam Islam itu ada uswatun hasanah, ada uswah sayyi'ah. Apa itu? Uswah hasanah itu teladan yang baik, kalau uswah sayyi'ah teladan yang buruk. Nah, sebaiknya kalau yang buruk tidak perlu kita teladani. Ya, justru kita ingin merubahnya. Jangan sampai yang buruk itu terus-menerus menjadi akar permasalahan, menggurita yang sampai akhirnya mendarah daging di bangsa kita ini. Kita ingin memutus budaya korup, kita ingin memutus budaya tidak amanah kalau itu sebagai budaya, dan saya tidak setuju kalau itu sebagai budaya. Karena budaya itu budidaya. Ya, namanya budaya kan harus baik. Ya, berbudi luhur kan, budi luhur itu baik. Nah, makanya orang yang berbudaya itu ya orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Nah, maka di sini kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang mungkin tidak hanya di pemerintahan kita, tapi kita khawatir itu kita ikuti secara tidak sadar. Maka dengan sendirinya kita tidak mengikuti atau meneladani para pahlawan dan tidak menghormati jasa mereka yang telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk merebut kemerdekaan. Maka dengan memperingati Hari Pahlawan, kita kembalikan ruh kita, spiritual kita untuk bagaimana meneladani kebaikan mereka dengan kita memutus kebiasaan-kebiasaan buruk yang itu ada di depan mata. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai dan juga host. Waalaikumsalam. Ini izin bertanya kepada Pak Kiai. Pertanyaannya, ada referensi bahwa Nabi Muhammad sosok pahlawan bagi kaum dan bangsanya, dan dijelaskan pula gitu ya. Menurut Pak Kiai, bagaimana, apakah seorang Nabi dan Rasul dan pahlawan ada kesamaan persepsinya Pak Kiai terkait pahlawan ini? Mohon penjelasannya, silahkan Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Onoy dari Ciparigi, Bogor Utara ya. Halo? Halo Pak Kiai. Ya, baik. Ini untuk Nabi Muhammad SAW sudah tidak dipungkiri lagi, semuanya sudah sepakat ya, bahkan tidak hanya kalangan muslim, non muslim pun mengakui bahwa beliau adalah sosok yang paling bersinar ya di antara manusia lainnya dalam hal peradaban dunia atau merubah peradaban dunia. Nah, tentu hal ini menjadi bagian penting bagi kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita lihat bagaimana beliau sebagai pahlawan itu yang berjasa. Tentu dulunya kaum wanita, mohon maaf ya, mereka termarginalkan, bahkan tidak mendapatkan harta waris dari keluarganya. Bisa disebut mereka itu setengah benda setengah manusia bahkan. Tapi dengan Islam memuliakan kaum wanita, diberikan hak-haknya, dan juga kita lihat sampai sekarang ada emansipasi wanita, dan itu awalnya adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikannya. Kemudian Rasulullah pun menghapus perbudakan secara pelan-pelan tanpa disadari. Sebelumnya perbudakan itu dilegalkan, tapi Rasulullah dengan semangatnya bahkan mengorbankan hartanya ya, yang dulu Siti Khadijah itu 2/3 Mekah ya dikuasai atau menjadi bagian dari hak miliknya, itu sampai Khadijah wafat setelah menikah dengan Rasulullah, membantu perjuangannya, itu beliau semuanya rela berkorban hartanya demi kemuliaan agama atau demi sesama. Dan kita lihat sampai sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, karena ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya satu persatu mereka dibebaskan ya, dan itu semua dibayar, dimerdekakan, bukan berarti dengan serta-merta dihilangkan. Dan itulah setelah dibebaskan mereka tidak dijadikan sebagai budak lagi. Nah,
Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nabi-nabi sebelumnya pun itu oleh Allah Subhanahu wa taala diutus, ya, dijadikan sebagai penebar pesan-pesan ilahi, pesan-pesan ketuhanan. Mereka itu di tengah-tengah umatnya adalah menentang kezaliman dan kebatilan, dan itu juga kita maknai sebagai pahlawan. Ya, jadi secara umum pahlawan adalah orang-orang yang menebarkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut lagi Pak Kiai dari Pak Andi Supriyadi. Assalamualaikum Pak Kiai dan juga Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ada ungkapan pahlawan kesiangan Pak Kiai, itu bagaimana ya? Mohon pencerahannya. Salam dari Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul, Pak Kiai. Baik. Terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul. Ya, pahlawan kesiangan. Kayaknya bangunnya atau tidurnya terlalu malam kayaknya. Bisa jadi Pak Kiai bergadang ya. Begadang, ya, cuman begadangnya nggak ada manfaatnya. Nah, itu dia. Nah, jadi ini pahlawan kesiangan itu artinya, ya, kalau menurut kami tidak ada istilah kesiangan dalam hal ini. Karena setiap orang itu harus termotivasi untuk melakukan kebaikan, meskipun kebaikan itu sudah dilakukan oleh orang lain. Artinya bisa jadi dalam hal ini ada orang yang dia datang sementara permasalahan sudah dapat diselesaikan. Dia datang terlambat. Nah, kalau datangnya terlambat tidak disengaja, itu insya Allah dengan niatnya yang tulus dan ikhlas sudah dicatat sebagai ibadah. Tapi kalau niatnya sengaja menunda-nunda, ya, nunggu orang lain dulu yang mengerjakannya, setelah selesai dia baru datang. Nah, itu pahlawan kesiangan, ya. Ya, mohon maaf ya untuk pahalanya, mungkin kategori itu bukan pahlawan karena kesiangan. Allahu a'lam. Baik, karena ada penjelasan atau ada quotes juga ya Pak Kiai, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk kebaikan ya Untuk Pak Kiai. kebaikan, betul. Ya. Baik. Kita ke pertanyaan yang terakhir dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mau bertanya, pahlawan itu adalah pejuang bangsa. Terus kalau pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah karena keikhlasannya dari dalam diri sendiri. Apakah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'alanya itu disebut mati syahid Pak Kiai ketika gugur? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Supriyati dari Sindang Barang, ya, Sindang Barang. Nah, di sini ini banyak yang bertanya sebenarnya masalah ini, Ibu, ya, tentang bagaimana orang yang berjuang atau mereka berperang di medan laga, berjuang melawan kezaliman, ya, tapi niatnya bukan karena Allah. Nah, apakah mereka disebut sebagai syahid? Maka kita lihat kategori ini. Syahid itu setidaknya saya bagi, ya, ini para ulama membaginya. Kalau kita lihat di buku-buku fikih itu ada 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. 3 itu, ya. Nah, ini kaitannya satu tentang bagaimana mereka diperlakukan ketika perang itu, tidak dimandikan dan tidak dikafani, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Itu kalau syahid dunia akhirat. Siapakah mereka? Mereka yang gugur di medan perang, ya, melawan kezaliman, dulu melawan kaum musyrikin. Itu adalah niatnya semata-mata karena Allah, tidak niat yang lainnya, semata-mata karena Allah. Maka itu gugur di dunia, diakui sebagai syahid, dan di akhirat pun mereka syahid. Ada lagi syahid dunia saja. Syahid dunia ini hanya di dunia diberlakukan sebagai syahid, tapi di akhirat tidak dapat pahala syahid. Mereka siapa? Mereka yang berperang untuk sebuah pangkat, berperang untuk jabatan, berperang untuk harta rampasan, bukan karena Allah. Nah, yang terakhir itu adalah
syahid akhirat. Syahid akhirat itu orang-orang yang tidak berperang namun meninggalnya misalnya karena eh, meninggal saat melahirkan, meninggal saat tenggelam, melahirkan. Nah, itu kan dalam kondisi yang bukan yang wajar meninggalnya. Ya, tapi mohon maaf bukan meninggal gantung diri, bukan. Ya, atau bunuh diri, bukan itu. Nah, ini adalah kaitannya dengan syahid, sehingga tanpa tanda jasa, ya mau pakai jasa mau tanpa tanda jasa, dia tidak mempermasalahkan itu karena dia berjuangnya karena Allah. Dan tentu masih banyak pahlawan yang tidak disebutkan dalam buku sejarah. Dan itu semuanya insya Allah ya orang-orang yang berjuang di jalan Allah lillahi ta'ala, mereka termasuk syahid dunia, syahid akhirat. Wallahu a'lam. Baik, artinya semua kembali kepada niatnya Pak Kiai ya. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah mati syahid, demikian ya Pak Kiai. Ya. Baik, Pak Kiai, ada 2 menit terakhir untuk kesimpulannya pada topik kita pagi hari ini terkait makna pahlawan dan upaya meneladaninya. Pak Kiai, silahkan. Baik, terima kasih. Kita di penghujung materi ini ada sebuah ungkapan memang yang paling penting kita ingat, bahwa pahlawan itu adalah orang yang pahala, ya, yang memperbanyak pahala. Tentu kita hidup di dunia yang sifatnya sementara, kita ingin di akhirat itu bahagia, dan kebahagiaan akhirat kalau itu menjadi tujuan adalah kekal selamanya. Dan bagi kita sebagai orang yang hidup pada saat ini, tentu ini karena jasa para pahlawan dahulu, termasuk kemerdekaan, termasuk pahlawan yang itu mereka menebarkan pengajaran agama, itu para pahlawan juga. Pahlawan pendidikan, pahlawan kemerdekaan, pahlawan sosial, pahlawan ekonomi, dan pahlawan-pahlawan yang lainnya. Maka mereka setiap yang berjasa kepada kita, ya, dan itu menjadi pahlawan bagi kita, bagi bangsa kita. Kita teladani yang baik-baiknya, tentu sisi positifnya yang telah mereka perjuangkan kita teladani, dan hal-hal yang negatif tentunya mereka juga tidak menginginkannya terus-menerus diwariskan, dan kita pun ingin semua yang buruk kita tinggalkan dan diganti dengan kebaikan untuk kemaslahatan kita dan bangsa kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat meneladani mereka dengan tulus ikhlas, dan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya yang sangat bermanfaat di pagi hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November, mengingatkan kita untuk betul-betul bisa meneladani kebaikan para pahlawan gitu ya, dan menjadi orang yang tentunya berdampak bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Pak Kiai, sehat selalu. Amin, amin, sama-sama. Baik, selamat beraktivitas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.